Untuk pertemuan ketujuh ini, dalam hal ini, kalau di zaman milenium terbaru gitu ya, keamanan komputer itu memang saling terhubung gitu ya. Kalau kita, lihat bahwasanya si, eee, malware ini ya, yang menjadi suatu virus gitu ya, yang suka ngebuat komputer atau, laptop kita itu terkena virus itu berbahaya sekali ya, kalau sudah kena malware ya. Nah di sini, dengan adanya malware ini dia bisa berimigrasi gitu ya, dia bisa berpindah gitu, dengan pindah dari sistem satu ke sistem lain gitu ya, bisa sampai ke seluruh dunia di sini. Nah, untuk sistem keamanan dan komunikasi dan secara komputasi di sini, jelaskan bahwa untuk diserang itu ada beberapa kelemahan ya, keamanan yang ada di dalam komputernya. Nah, kelemahan tersebut itu diserang ya berdasarkan dari informasi yang infrastrukturnya tadi ya. Nah, baru-baru ini ternyata, istilah dari si warfare ini ya, ya cyber warfare ya, masuk ke dalam, eee, aksi atau tindakan gitu ya, yang di mana dia masuk ke dalam, eee, komputer atau suatu negara itu jaringannya itu bisa mengganggu gitu ya, bisa ngerusak gitu. Contohnya sekarang ini kan, dulu kalau kita mau berbelanja gitu ya, misalnya mau lebaran gitu ya, kan langsung ke pasar gitu. Beli langsung. Nah, karena ada si cloud-nya sendiri, itu kan, lebih mempermudah gitu ya, membuat kita bisa, lebih, apa ya, lebih mudah untuk berbelanja ya, sama halnya kalau kalian sekarang kan udah pakai platform Tokopedia, Shopee gitu ya, atau TikTok, kan ada menu berbelanja seperti itu ya. Sebentar saya cas dulu laptop saya. Jadi, saya lanjutkan ya, untuk dalam hal ini, suatu keamanan dalam komputer itu sekarang itu, sudah ini ya, sudah istilahnya sudah ada yang menyerang ya, contohnya si malware itu ya, dia bisa merusak gitu ya, suatu sistemnya itu sendiri. Nah, dalam hal ini kan kalau kita sekarang contohnya, lebih kalau kita pengguna cloud gitu ya, salah satunya kan platform pembelanjaan gitu ya, Shopee, Tokopedia, atau Gojek ya kalau kita lihat ya. Karena kan kita sudah lebih mudah gitu, mau berbelanja, langsung di dalam di mana pun bisa ya, nggak harus ke tempatnya gitu, mengeluarkan biaya yang lebih besar gitu ya. Misalnya Anda mau beli makanan asli Jogja gitu, bakpia, jadi Anda tidak harus langsung ke Jogja gitu ya. Ternyata untuk mesennya di cara online itu sudah sampai ke pintu rumah gitu ya. Nah, ini salah satunya dari penerapan dari keamanan komputer ya, ternyata ada suatu virus yang menyerang namanya malware gitu ya. Nah, terkait dengan keamanan ya dari si cloud-nya itu sendiri, bahwa, di dalam komputer itu sebenarnya
target jadi lingkungannya itu ya berdasarkan si organisasi kriminalnya tadi ya, diri sendiri sih sebenarnya. Karena kan beberapa kalau kita lihat kan, sering ya kalau kita gunakan itu ada kena hackers gitu ya, atau nanti ketika kita mau contohnya kayak e-learning kemarin ya ketika kita UTS ternyata pas kita banyaknya pengguna yang gunain, dia bakalan nomor gitu ya. Nah itu kan perlu ada suatu, eee, penambahan suatu server ya kalau biasanya seperti itu, karena kan ada node-node yang harus terpenuhi gitu ya. Nah kalau di sini terkait dengan cloud security-nya di sini ya, eee, bakalan ada ya di sini ya lebih ke concern-nya itu ke pengguna gitu ya, mau lama maupun baru gitu ya, pengguna dari si cloud computing-nya di sini, itu bakalan ada satu ya masalah baru gitu ya, keamanan baru ya, masalah keamanan dan privasi yang baru gitu ya. Nah untuk standarnya itu kan ada undang-undang ya sebenarnya yang mengatur ya, law governing ini ya, dia hukum gitu ya yang mengatur bagaimana penggunaan dari si cloud computing-nya sendiri ya. Dari segi masalah privasi gitu ya, keamanan gitu ya, dan trust di cloud computing-nya ya. Nah, untuk di sini ada beberapa, kebutuhan gitu ya, kebutuhan yang diadopsi dari, eee, regulasi gitu ya dari diadopsi oleh negara-negara lain gitu ya. Dalam hal dari tempat ini ya, data center dari cloud-nya itu ya, tempat pusat data penyedia cloud-nya. Kan ada provider-nya berbeda lokasinya. Bisa aja nanti dia, eee, server, data center cloud-nya di Singapura ya, ada di Australia, ada di Amerika gitu ya. Nah, di sini ada istilah perjanjian ya, SLAS ya, perjanjian tingkat layanan di sini ya. Ini, sebenarnya tidak nggak ngasih, suatu apa ya, perlindungan hukum yang bagi pengguna si cloud-nya itu sendiri ya. Sebenarnya kejadian yang ada itu ya di luar kendali mereka, sebenarnya sudah ada ya perjanjian tingkat layanan terlalu cloud ya. Nah itu, karena beberapa kalau kita pengguna cloud itu ada beberapa platform memang, kita bayar tuh sesuai dengan penggunaan gitu ya. Jadi nggak ada batas limitnya, tidak. Jadi bisa Anda ketika Anda menggunakan platform, cloud gitu ya, kayak learning, Syakar, Ngabuat gitu, itu kan kita, perlunya penggunaan limitnya berapa RAM, berapa storage-nya yang digunakan gitu ya. Samanya kalau kalian pakai Google Colab Pro gitu ya, kan ada beberapa jenis gitu ya, kalau ada kan ada limit limit penggunaannya gitu. Sama halnya ini juga ya, karena, istilahnya kita menyewa gitu, nyewa dari platformnya itu sendiri ya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan risiko keamanan dari si cloud-nya itu ya, secara ini ya ancaman secara tradisionalnya memang ya dampaknya bakal impact-nya itu akan lebih besar gitu, karena dari jumlah si, sumber daya cloud-nya tadi ya, resource cloud-nya ini, dan populasi penggunanya ya. Nih, besarnya populasi penggunanya tadi ya, yang bisa terpengaruh. Nah, sebenarnya untuk terkait dengan batasan tanggung jawab gitu ya, antara si provider-nya tadi ya, penyedia layanannya sama kita sebagai user-nya itu, eee, identifikasinya itu sangat sulit gitu ya, penyebabnya ya gimana nih, sebenarnya ancamannya seperti apa. Nah, selanjutnya yang kedua, ancaman baru di sini, karena si cloud-nya itu, punya server gitu ya, kan akan jadi si host-nya nih, multiple host-nya gitu ya, beberapa virtual mesinnya. Nah, ini kan aplikasi yang virtual mesin itu kan yang bisa menjalankan di bawah setiap virtual mesinnya itu ya, ada kerentanan dari multinansinya gitu ya, multinansinya dan
VMM-nya itu kan bakal buka serangan baru ya, yang lebih jahat. Jadi, lebih sulit gitu ya mengidentifikasi, terkait dengan ancaman dari si cloud-nya itu sendiri ya. Ada beberapa autentikasi dan authorization gitu ya, yang menjelaskan, prosedur gitu ya yang berlaku satu individu tidak berlaku. Kan ada ya kalau kita, mmm, ada yang istilahnya ada kode keamanan gitu ya, gini kita mau login Gmail. Nah, Gmail itu kan perlunya, kalau kita ada keamanan itu, verifikasinya berdasarkan nomor telepon gitu ya. Atau nanti, kembali lagi pas, eee eee, sering ya kita kan minta yang virtual 2 langkah gitu ya, atau nanti kodenya dikirim dari email kita sendiri gitu ya. Nah, itu mungkin itu salah satunya ya terkait dengan resiko yang ada dalam keamanan cloud ini. Ini ya terkait dengan, serangan gitu ya, serangan yang ada di lingkungan cloud computing ya. Ada 3 aktor yang terlibat di sini. 6 jenis serangan yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama ini penggunanya ya. Penggunanya bisa diserang dengan berdasarkan servisnya tadi ya, layanannya tadi. Bisa yang ini sertifikat ini pemalsuan ya, sertifikat dari pemalsuan SSL-nya itu sendiri. Serangan pada cache browser gitu ya, serangan phishing. Seringkali ya kalau kita ini ya, contohnya kalau kemarin tuh marak ya yang pakai akun Dana ya, Dana kaget gitu ya. Terus kalian klik, apa namanya, linknya ternyata dikena phishing gitu ya. Istilahnya kalau kena, eee, link-link yang nggak benar gitu ya. Karena kan kemarin, beberapa yang kena serangan, terus ada yang dari WA gitu kan sering yang ngirim-ngirim download undangan pernikahan gitu ya, ada yang menang-menang undian seperti itu ya. Nah, contohnya itu secara layanan. Yang kedua, ini berdasarkan infrastrukturnya tadi ya, si cloud-nya ini ya. Berdasarnya di sini, lebih ke dari cloud-nya itu sendiri ya, serangannya tadi ya. Tadi yang, sebenarnya kena malware itu ya, yang udah sebelum saya jelaskan. Nah, yang kedua tuh dari segi servisnya ya, servis, eee, dari penggunanya di sini, jelaskannya bahwasanya nanti si user atau penggunanya ini kan ini ya, pakai injeksi SQL-nya. Nah, merupakan tipe yang sangat umum gitu ya. Dari infrastruktur cloud-nya itu sendiri, ini serangan yang paling serius nih, karena dia bakal, adanya akses gitu ya, akses dari sumber dayanya tadi ya, serangannya, di story datanya ya, adanya injeksi dari operasi tambahannya di sini ya. Nah, ketiga, berdasarkan infrastruktur dari cloud-nya sendiri, di sini, si user penggunanya menerapkan sistem kontrol sistemnya. Yang kedua, layanannya di sini diminta berdasarkan sumber daya dalam jumlah yang berlebih. Nah, contohnya gini, dalam hal si serangan dalam lingkungan komputasi awan ya. Nah, ini kita penggunanya. Ya, ini si layanannya, yang ini infrastruktur cloud-nya, ya. Nah, ini kan ada beberapa service user, port ke user-nya ya, ini yang saling terhubung ya. Nah, sini kan, dia bakal manggil suatu layanan ya, dan dapatkan hasil nanti, dari si service ke user gitu ya. Dari ini bisa kontrol dan memantau dari cloud-nya ini ya, dari user ke cloud infrastruktur, sedangkan untuk service ke cloud infrastruktur ini minta sumber request ya, sumber dari request-nya dan mengelolanya bagaimana dari sini ya. Nah, berarti kan ada hubungannya antara si pengguna, laya layanan sama si infrastruktur cloud-nya gitu ya. Ada beberapa serangan atau ancaman gitu di sana ya. Ini ancaman yang paling besar ya di dalam cloud computing. Di dalam hal ini,
sudah diidentifikasi berdasarkan laporan CSA ya 2010. Kalau ada penyalahan gunaan si cloud-nya sendiri di sini ya. Nah, yang kedua, ini ada sebuah apa ya, sepenuhnya nggak terlalu aman ya kalau dari kita lihat dari Poltek, tidak mungkin nggak bisa lindungin gitu ya si penggunanya ya, berbagai dasarnya karena dia menggunakan autentikasi gitu, kontrol akses, untuk penggunaan aplikasinya sendiri ya. Kadang kan ada perlunya autentikasi ya, seperti barcode gitu ya, mau mengakses suatu aplikasi. Nah, ini ada teknologi bersama penggunaannya, terus adanya pembajakan akun ya, akun hijacking ini. Macam-macam ya ini ancaman dari si cloud-nya sendiri ya. Selanjutnya ini auditabilitas aktivitas cloud-nya di sini ya. Di sini sebenarnya, kurangnya transparansi ya, the lack of transparency ya, dari buat auditabilitasnya di sini posisinya. Nah, untuk pedomannya di sini berdasarkan disusun oleh National Institute of Standard (NIST) ya, yang diikuti oleh lembaga pemerintah Amerika Serikat di sini. Ini ada standarnya ya, berdasarkan hukumnya federasi gitu ya, FIPS sama FISMA. Ini hanya sebatas intermezzo kalian. Nah, ini selanjutnya keamanan dan perhatian utama bagi pengguna cloud sendiri. Kalau kita lihat, sebenarnya akses di ini sebenarnya tidak sah gitu. Kita ngasih informasi rahasia gitu dan mencuri data menjadi masalah utama yang harus kita khawatirkan gitu ya. Kan ada beberapa akses informasi yang rahasia, terus ada pencurian data gitu, ada. Nah, itu kan bakalan, apakah data kalian rentan gitu ya dalam penyimpanannya gitu, apakah nanti bakal waktu lama, akan menjadi ancaman gitu ya. Sama prosesnya yaitu dari beberapa misalkan ini dari VMM, VMS, VMMBR gitu ya. Sama halnya ini ya, ketika Anda kalau menyimpan OneDrive gitu ya, kan bisa ya kita pakai cloud nyimpan dokumen OneDrive. Nah, nanti apakah data Anda itu akan selamanya tetap di sana atau tidak gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ancamannya. Mungkin ada ya beberapa yang, istilahnya jejak digital itu ya, jejak digital itu kan nggak bisa dihapus ya. Ada bikin video yang aneh-aneh gitu ya, itu kan bakal kesimpan ke dalam provider-nya, cloud-nya itu sendiri ya, cloud data center-nya gitu. Jadi, saya harapkan nanti kalau kalian sudah ngambil mata kuliah ini, jangan jangan sembarang gitu ya, memberikan password gitu ya, sandi akun ke siapapun itu. Terus, memberikan apa ya, dokumen yang penting mungkin yang satu urgent ya, karena sering terjadi itu misalnya kalian buka WA di dalam WA web gitu ya, misalnya mau nge-print tuh, nah ternyata Anda lupa login, nah itu kan dibajak ujung-ujungnya nah kan, yang bermasalah yang rugi di penggunanya sendiri gitu ya. Itu kan antara adanya ancaman gitu ya yang ada ya dari penggunanya. Hal yang seperti itu jangan terjadi gitu ya. Nah ini, perlindungan hukum ya bagi pengguna cloud-nya. Sebenarnya sudah ada sih ini terkait dengan penggunaannya ya. Hukum penyediaannya itu gimana kontraknya berdasarkan CSP ini ya. Dia menyatakan secara jelas bahwa dia bakal bertanggung jawab gitu atas, informasi yang sensitif itu ya, amannya gimana. Nah kadang kan, kalau kita mengupload, apa ya, video yang istilahnya di misalkan Instagram kan, Anda mengupload video yang ada, eee, kriminal berdarah yang ada darah-darahnya itu kan ada tulisan nanti kan ada konten sensitif, itu kan bakal ada kena pelanggaran ya, atau batas usianya berapa belas tahun gitu ya. Nah itu kan dari mereka sudah membuat, batasan gitu ya, konten yang boleh di-upload gitu.
Kan ada yang istilahnya video pembunuhan sadis itu kan, itu nggak boleh ya, karena ada perlindungan hukum terkait ini. Karena, segala sesuatu sekarang ini sudah ada, kalau di Indonesia itu ada ITE-nya ya, undang-undang ITE-nya. Jadi Anda saya harapkan tidak, lebih hati-hati dan tidak ceroboh ya terkait ketika men-share suatu informasi gitu ya, apalagi hal-hal yang berbau sara gitu ya, berbau politik, berbau, agama, suku, ras, golongan gitu ya. Ini selanjutnya terkait dengan privasi gitu ya, ya. Privasi artinya ya punya hak individu ya, maupun si kelompok atau organisasi ya, yang menurut dia memang ya informasinya punya dia sendiri gitu ya, tidak di-share ke orang lain gitu ya. Privasi ini lebih dilindungi berdasarkan hukum gitu ya. Nah, dalam hal ini aspek utamanya yaitu dilihat dari si control user-nya tadi ya, penggunanya tadi. Potensi penggunaan dari si dia sah atau tidak, terus datanya, penyebaran datanya gimana, terus terkait penyediaannya gimana ya, secara dinamis atau enggak gitu ya dari data yang dia dapat. Nah, di dalam era digital ini, telah menghadapi tantangan gitu ya, tantangan, secara signifikan gitu. Datanya itu yang bakal ngebuat ini ya, pencurian identitas gitu ya, diambil gitu ya, model cloud-nya gitu. Sama halnya ya kalau kemarin itu, eee, ada teman meminjam, KTP gitu ya, eh, tiba-tiba bisa didaftarkan berdasarkan upload KTP gitu ya, jadi pinjol gitu ya, minjam, paylater gitu akunnya. Nah, kan kalau dulu hanya sebatas ngupload, sekarang kan ada perlunya, eee, tingkat keamanan lagi dengan memberikan ini ya, yang foto selfie secara langsung gitu ya, swipe foto gitu ya. Atau misalkan, "Ini benarkah Anda manusia atau tidak?" Gitu ya, suruh berkedip dulu matanya. Atau, masukkan foto wajah kalian tuh berdasarkan frame-nya, tidak boleh lebih. Kan ada ya peraturannya seperti itu. Nah, ini terkait dengan peraturan Komisi Perdagangan Federal. Ini bisa Anda baca saja ya, ini terkait dengan peraturan gimana dari si informasi cara pribadi konsumen yang harus memenuhi ya. Soalnya kalau kata kita etika ya, penggunaan dari cloud itu sendiri gimana. Nah, yang ini terkait dengan penilaian dari si dampak privasinya ya, PIA di sini ya. Ini artinya, kebutuhan akan alat yang mengidentifikasi masalah privasi dan informasi tadi ya. Gimana ya kita mau cek standarnya ya, apakah dia sudah memenuhi atau enggak ya. Nah, di sini, sebenarnya tidak ada standar internasional gitu ya, atau, di dalam hal ini semacam negara atau organisasinya gitu ya, buat laporan ya, perlu laporan PIA itu yang enggak. Intinya PIA di sini dia menjelaskan untuk layanan SAS-nya tadi ya, layanan SAS-nya ini. Ya, layanan SAS-nya ini, contohnya ketika si user itu menggunakan kuesioner, ya. Nah, ini dikelola. Nah, salah satunya seperti itu ya, sini. Nah, selanjutnya ini terkait dengan trust. Nah, trust itu lebih ke kepercayaan ya, keyakinan ya, terhadap karakternya tadi ya, kemampuan gitu ya, kekuatan ya, atau kebenaran ya seseorang gitu ya, atas sesuatu gitu. Nah, kalau kompleks fenomena kompleksnya itu sebagaimana ketika perilaku korporat di sini mempromosikan bentuk organisasinya. Jadi, apakah nanti biaya, promosinya ini bagus atau tidak gitu ya, risiko tumbuhnya gimana gitu ya. Sama halnya, misalnya ada produk kecantikan gitu, mengeluarkan, produk baru gitu. Oh, kalau Anda pakai tipe series ini muka Anda akan glowing ya, keriputnya nggak ada.
terus jawabnya nggak ada. Nah ini kan, bagaimana bikin orang percaya gitu produk apa namanya, yang dipromosikan itu bakal efektif gitu ya, bisa orang yang menggunakan itu bakal ketergantungan gitu. Hubungannya kan ada 3 fase ya di sini ya, ada building phase ya, tap fase pembangunan gitu ya. Yang kedua fase stabilitas, di sini ya stability phase ya. Di sini kepercayaan yang bakal muncul, yang baru ketiga baru fase pemubaran ya, dissolution phase. Di sini, eee, kepercayaannya bakal menurun. Nah, untuk membangun suatu percayaan gitu ya, kita harus bekerja keras ya, biar orang lain itu ya sama halnya ya, kepercayaan itu kunci utama dalam kehidupan gitu ya. Kalau orang nggak percaya lagi, ya udah Anda tidak bisa artinya tidak diberikan tanggung jawab ya, lebih banyaknya seperti itu. Nah, ini selanjutnya terkait dengan internet trust-nya tadi ya. Sebenarnya untuk si ini ya, dia nggak punya dimensi gitu ya, karakter dan kepribadiannya gimana, sifat hubungannya, karakter dari kelembagaannya gimana gitu ya, dari kepercayaan tradisionalnya ini ya. Nah, untuk memberikan apa ya, identitas baru gitu ya, ke individunya ini ya, dia lebih ke pendidikan kepercayaan gitu. Identitas yang seperti, eee, untuk mengembangkan hubungannya tadi ya, berdasarkan kepercayaan riwayat transaksi. Contohnya ya, ketika Anda minjam uang gitu ya, di apa, di paylater gitu, Anda belanja misalkan. Nah, ketika Anda nggak bayar tepat waktu berarti kan, sama halnya Anda ingkar janji ya. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, samanya juga sama yang ini, internet trust ini ya, ada yang suatu transaksi gitu ya, perannya itu ya harus mereka yang melakukannya ya, jadi benar-benar sempurna gitu, harus selesai ya saya internet. Sama seperti Anda melakukan transaksi di m-banking gitu. Nah, tiba-tiba ada gangguan gitu kan ya, apa namanya, device-nya katanya lagi gangguan, nggak bisa, itu kan akan orang beralih ke dalam penggunaan lain ya, aplikasi wallet lain, "Oh, saya mau kirim pakai Dana aja gratis ya," atau Flip itu kan yang gratis juga gitu. Kan, istilahnya performa dari suatu layanan itu perlu ditingkatkan karena banyaknya saingan gitu ya dari yang lain gitu ya. Nah, ini cara menentukan ya, membedakan si trust-nya tadi ya. Ada 2 di sini. Yang pertama berdasarkan dari kepercayaannya tadi ya, kepercayaan tadi ya, 2 tadi ya, kepercayaan tadi, yaitu di sini, kondisi di mana dia sudah memperoleh si trust-nya tadi ya. Arti tindakan suatunya yang dipenuhi atau enggak gitu, adanya harus verifikasi gitu ya. Contohnya kalau Anda, lebih ke, eee, layanan ya dari A ke B diandalkan selama periode tertentu dalam konteksnya. Layanan ini yang mana yang bagus gitu ya. Jadi, biasanya kita kan bisa ya ngebandingkan ya, misalnya saya lebih suka, pakai layanan apa ya, misalnya Shopee, terus Tokopedia. Itu kan ada beberapa user penggunanya, "Oh, saya lebih suka pakai Shopee, ada Shopee Live-nya, ada promonya," gitu ya. Terus, kurirnya lebih cepat sampai gitu. Kan, adanya cara kita ya, berarti kan konsumen sudah percaya dengan platform itu ya, tidak ada tipu menipu ya, barang sampai sudah sesuai gitu. Nah, ini sama halnya ini ya, cara kita menentukan kepercayaannya seperti apa, gitu ya. Nah, ini selanjutnya terkait dengan sistem operasinya, keamanannya gimana. Nah, OS ya, karena kalau sistem operasi itu kan lebih ke bentuk serangannya gitu ya, yang melindungi si,
aplikasi dari berbagai ini ya, kejahatan gitu ya. Misalnya akses tanpa izin gitu ya, untuk informasinya gimana gitu ya. Nah kan ini ada beberapa elemen ya yang ada di OS security sendiri ya. Ada access control, terus atensi usage-nya, sama kriptografi usage policies-nya ya di sini. Nah, kalau kita kan, OS itu lebih penggunaan OS sistemnya itu kan kalau kalian pakai apa untuk keamanan OS kalian? Kan ada, MacBook, terus pakai Ubuntu, ada Windows ya, tapi kebanyakan dari kita pengguna Windows ya. Nanti, coba dipasang gitu ya di komputernya atau laptopnya ya, terkait dengan keamanan OS-nya sendiri ya masing-masing ya, dengan SmartDAV aja yang gratisan yang suka hilang itu ya. Ada beberapa memang ya kita harus mengeluarkan lagi uang ya untuk keamanan tadi ya, biar nggak kena malware lagi ya. Dan yang paling penting jangan asal mendownload satu aplikasi gitu ya, file-file terindikasi memang bukan web resminya gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya. Dan seringnya kita yang secara pribadi yang sering ngedownload apa, bentuk yang memang Windows 11, 10 yang bajakan gitu ya, Microsoft Office yang bajakan gitu ya. Nah itu ya, yang bajak-bajakan itu memang beresiko gitu ya untuk, terkait dengan keamanan dari OS-nya sendiri. Nah ini ada Eee, perbedaan ya, Closed-box versus dengan open-box platform ya. Prop Closed-box platform contohnya ini, handphone seluler ya, beda ya dari yang si open-box platform-nya tadi ya, dia lebih ke tradisional hardware-nya ya, yang menjadi OS-nya sini. Nah itu ya perbedaannya yang closed-box sama open-box platform gitu ya. Nah bisalah kalian cara garis besar ya bedakannya untuk terkait dengan penggunaan aplikasinya gimana gitu ya, dari Closed-box sama open-box platform-nya. Nah ini terkait dengan virtual machine keamanannya ya. Sebenarnya virtual machine ini, eee, banyak ya prodi-prodi lain belajar terkait virtual machine ini ya. Nah ini sebenarnya penggunaannya udah banyak orang sudah gunakan ya, tapi kalau lebih mudah kalau saya pribadi pakai Ubuntu ya kalau untuk terkait dengan penggunaan si virtual mesinnya di sini. Nah, kalau yang ini cara garis besar gitu ya, terkait dengan virtual security-nya, layanan dari keamanan virtualnya oleh si virtual mesinnya tadi ya, yang VMM sama yang keamanan khususnya di sini ya. Nah, ini perbedaannya dari pengguna aplikasi terus pengguna OS-nya itu ya. Pengunjung OS-nya. Nah, terus ini ada virtual machine monitor dan security service ya layanannya. Kalau yang virtual machine monitor, VMM dan security service-nya dia seperti ini ya, ada terus terus computing base TCB ini ya. Ada security-nya di sini ya, ada keamanan dari service VM-nya. Nah, ini terlanjut terkait dengan ancaman gitu ya, threat ya, ancaman dari VMM-nya. Wah, banyak sekali ya terkait, eee, apa ya, ini dari VMS-nya sendiri ya. Kemungkinan penyebabnya adalah, eee, batasan sumber daya yang jelek gitu ya, adanya limit resource-nya tadi ya, berdasar VMS-nya tadi ya. Yang kedua, VM-nya VM dari si Rego-nya tadi ini ya, punya kapasitas yang, melewati batasnya gitu ya, punya kemampuan yang melewati batas dari resource limit-nya ini, dari si VMM-nya. Nah, lebih ke serangan side channel-nya ya si VM-nya ini
sangat berbahaya ya, karena kemungkinan besar dia kurangnya lintas antara yang VM-nya tadi ya, traffic queue-nya nih ya, konfigurasi jaringan antar virtual yang ada di VMM-nya. Yang kedua, terkait dengan perangkat inspeksinya ya tadi ya, menangani, apa ya, menangani kecepatan rendah atau tingginya dalam traffic video gitu ya. Dari sini sebenarnya sudah ada yang pernah pakai virtual mesin atau belum ya? Boleh boleh bantu saya? Di sini sudah pernah pakai menggunakan virtual mesin atau tidak? Chandra Budi, sudah ya Chandra. Kira-kira yang dilakukan Chandra pakai virtual mesin apa saja? Pakai tes apa kemarin yang udah pernah dicoba? Kebetulan kan saya ini Bu dari informatika, terus ada mata kuliah itu sistem operasi. Jadi dia uh, pakai ini VirtualBox, pakai Ubuntu Bu, gitu. VirtualBox dengan Ubuntu, itu menyesuaikan terkait apa itu, Chandra? Untuk tugas-tugas sih Bu, kayak misalnya buat pakai ini ya Bu, apa? Pakai command prompt-nya dari Ubuntu Bu, kayak buat folder, buat data, edit data dan lain-lain Bu. Mhm. Nah, setelah Anda coba pakai virtual mesin ini, lebih mudah atau tidak? Atau lebih ribet lagi? Kalau dari saya sendiri ini sih Bu, apa namanya, kalau untuk pemakaian virtual machine ini sebenarnya lebih simpel juga, tapi ini Bu, apa, butuh resource yang lebih banyak Bu, dari laptopnya sendiri, gitu Bu. Ya, benar ya. Kalau kalian ini ya bukan saya membedakan ya, kalau kalian kuliah di Pulau Jawa itu rata-rata, apalagi ITB ya, kalau untuk komputasi mereka istilahnya nggak laku lagi yang kita pakai Windows ini ya, ditertawakan yang ada. Karena mereka itu rata-rata pakai Ubuntu tadi ya, pakai virtual machine, langsung gitu ya. Ya ada 2 layar ya di belakang layar back end-nya. Kalau kalian coba mau kuliah di luar negeri gitu ya, di YouTube lah beberapa mereka udah nggak pakai Windows, lebih ke pakai server, namanya nanti ada HPC. Untuk pengolahan datanya nggak perlu yang Google Colab itu ya, karena yang dikelola itu dia, eee, codingan ya, algoritma yang ada itu dia udah ribuan lagi ya, udah jutaan, bukan yang kalau kita kan hanya masih sebatas ratusan gitu ya, nggak sampai beribu-ribu. Nah, kalau di sana itu memang beda ya untuk alur, segi kompetisi belajarnya gitu. Makanya saya harapkan Anda jangan terpaku dengan menggunakan operasi Windows aja ya, karena istilahnya udah nggak update lagi Windows itu. Kalau kita sebagai programmer gitu ya, lulusan ada ilmu komputernya, itu hal yang paling penting adalah basic-nya Anda harus bisa pakai Ubuntu. Apalagi ada command prompt itu ya, kan ada sintaknya yang harus Anda bisa bagaimana buat filenya, bagaimana ngebuka filenya, terus bagaimana ngelolanya. Kan itu nggak jauh beda ya kalau pakai virtual machine, seperti itu ya. Ini, menurut saya sangat dasar sekali ya, karena kalau Anda nanti di dalam dunia kerja, itu yang paling ngebantu di bagian penggunaan Ubuntu-nya gitu ya. Walaupun ya secara kuliah nggak diwajibkan gitu ya. Nah, ini karena kita sudah belajar terkait dengan cloud, si virtual machine ini perlu banget kita gunain ya, yang kita gunakan. Karena kan, ada kemungkinan gitu ya, karena kalau kita ngebuat aplikasi tentunya nggak mungkin langsung aplikasi itu jadi ya. Kita perlunya adanya algoritma ya, sintak codingannya itu sendiri, ya. Nanti, bisa Anda, cari lebih dalam lagi ya. Ada beberapa kan banyak di YouTube ya, bagaimana penggunaan virtual mesin ya. Karena kalau kita
mengandalkan perkuliahan gini ya, saya yang ngeberikan konsep dasarnya aja ya, dari penggunaan security dari cloud itu ancamannya seperti apa, terus terkait dengan virtual machine ini gimana gitu ya. Nah, kita lanjut ya, ini terkait dengan tadi ya, ancaman dari si virtual machine-nya tadi ya. Sebenarnya ya sah-sah aja gitu ya kalau kita mau, apa namanya, gunakan ini ya, nggak ada istilahnya nggak ada kewajiban Anda, "Ibu memang saya harus banget pakai Ubuntu," gitu, enggak. Karena basic untuk program nanti kalian rasakan nanti ya, itu Ubuntu sama yang si virtual machine itu hal yang ecek-ecek gitu ya, anak SD juga bisa gitu kalau yang untuk segi untuk programmer pro atau tidak ya. Karena beda beda cerita kalau kalian bukan ada basic-nya ilmu komputer gitu ya. Oh, ini sudah wow sekali. Tapi kalau yang seperti ini basic yang dasar sekali Anda harus tahu gitu ya. Nah, di sini ada ancamannya dari VMM-nya itu ya, berdasarkan layanannya. Sebenarnya untuk secara garis besar ya, VMN ini kan, lebih mempermudah ya untuk ngolah-ngolah data ya, nyimpen data, terus buka data gitu ya. Lebih lebih tertata lah menurut saya ya. Tapi kan ada beberapa memang yang perlu kalian ketahui ya, itu yang kata saya bilang OS kalian itu udah ada perlindungan atau belum? Apa hanya sebatas Smartdaft aja yang antivirus gitu ya? Nah itu. Nah, ini terkait dengan ancaman virtual machine ya, penerapannya aman, nanti kalian pas ngoding laptopnya terbakar, ya keluar asap gitu ya. Nah itu kan ada kesalahan ya dari kalian sendiri ya, itu ya. Nah ini ada beberapa, kurangnya akses dari repositori tadi ya, gambar gitu ya, terus integritas gambarnya gimana. Nah, yang ini terkait dengan keamanan virtualisasi ya, kemarin kan udah belajar terkait dengan virtualisasi ya. Ya sama saja ya, apapun yang kalian lakukan ya memang ada perlunya keamanan gitu ya. Kalau ini ya pengujian dari si, perangkat ini, fleksibel, efisiensi atau enggak gitu, lebih efisien enggak gitu. Berapa OS versinya, kan kita, OS aja Windows-nya versinya berbeda-beda ya, ada Windows 7, 8, ada yang 11, ada yang 10 gitu ya. Nah, kan makan banyak terbagi ya sistem fisiknya gimana. Nah, ini lebih banyak keuntungan dari virtualisasi. Sebenarnya udah minggu kemarin ya udah dijelaskan mungkin sama Bu Lulu atau Bu Vidya gitu ya, mekanisme dari penggunaannya seperti apa. Nah, ini kan ada perlindungannya ya, layanannya bisa diubah atau enggak gitu ya. Deteksinya gimana. Jadi poin pentingnya di sini sebenarnya punya keterampilan menggunakan virtual machine atau enggak. Virtualisasinya gimana, sudah bisa belum kalian buatnya? Terus, kontainer nanti gimana caranya? Seperti itu ya, karena output-nya lebih nggak banyak ada praktikum, jadi kita hanya sebatas teori, tapi setidaknya Anda punya menguasai terkait dengan kontainer, virtualisasi, yang ini terkait dengan konsep cloud ini, virtual machine saya harus bisa gitu ya, gunainnya ya. Nah, ini ada beberapa efek dari yang tidak diinginkan dari virtualisasi ya. Yang pertama adanya kemampuan sistemnya untuk melacak si statusnya itu ya. Jumlah fisik dari inventory dari si organisasinya itu dibatasi. Biaya ruangnya tadi ya. Tadi dari pembuatan si mesinnya, virtual mesinnya tadi itu lebih cara menyalin file sehingga meningkatkan ini ya satu-satunya virtual yang punya penyimpanan yang tersedia gitu ya dari virtual mesin itu. Nah, selanjutnya ya ini terkait dengan implikasi dari virtualnya, dari keamanannya gitu ya. Bahwa untuk
virtualisasi itu bakal ngerusak dari data ini ya, waktu yang sensitif ya, yang disimpan di suatu sistemnya itu ketika dia dikurangi gitu ya. Nah, di sini adanya lingkungan komputasi yang ini ya, tradisional yang tadi itu capai, di mana keadaannya yang sudah diinginkan ketika kita menginstal versi terbaru gitu ya, sistem lunaknya ya, sama aja ya, kan kadang kalau di, komputer atau, eee, lap ini ya, laptop kita ya, ada istilahnya Windows-nya diminta yang, ada yang update, apa, restart update itu ya, sebentar saya kan ada ya dari, ada pemberitahuan ya, minta diupdate, terus ada yang dalam sistemnya. Nah ya, sebentar. Nah, kan ada ini ya, minta diupdate dari data-data gitu. Nah, itu kan ada di restart. Nah, itu ada hal yang memang perlu diperbarui gitu ya. Sama lah ya kalau kalian pengguna WA gitu ya, ada akun atau fitur-fitur yang baru yang ada terus suruh diupdate dari handphone kalian gitu ya. Nah, ini terkait dengan resiko keamanan ya yang dibagikan. Ini dia pakai apa nih, software-nya ya banyak yang mengungkapkan bahwa 98% dari Windows, terus 58 dari Linux gitu ya, yang tingkat kerentan gitu ya. Ini kan sangat besar sekali ya, risiko keamanannya bisa dari, kredensialnya tadi ya, backdoor sama leftover-nya ini, terus keamanan ada koneksi yang nggak diminta sama malware ya. Poin pentingnya itu ya, kalau kalian punya laptop gitu, jangan asal ngeklik link-link yang belum jelas ya. Kan ada ya, kalau kalau kalian bisa lihat lah ya, yang apa namanya, alamat di websitenya gitu ya, kan ada HTTPS atau ada HTTP gitu ya. Itu kan ada perlindungan ya di situ. Jadi jangan asal ada klik, link yang nggak ada di awalnya ada HTTP atau HTTPS gitu ya. Itu kan, bandingkan bahwa itu alamat dari webnya itu sudah, ada keamanan atau belum gitu ya. Nah, ini terkait dengan keamanan ditimbulkan ya oleh OS, manajemen OS-nya tadi ya. Ini ada virtual mesin monitor, terus atau hipervisornya, terus ada yang lebih kecil lagi sistem operasi misalnya Zen VMM ini ya. Ada TJB di sini ya, basis komputernya ya. Terus ada OS manajemennya yang ngedukung untuk imigrasi langsung ya driver device-nya dan dari emulator device-nya. Nah, ini kan ada beberapa ya di sini. Nah, ini contohnya dari si bentuk gambar dari si terus Trust Computing Base-nya ini ya, Zenbase-nya ini ya, berbasis perangkat lunaknya ya, di Domo di sini ya, di running ya, di Domo. Nah, ini, ada imigrasi ya, ada domain no control interface-nya, ini ada virtual exapanat CPU-nya, virtual basic memorinya, virtual network, sama virtual block device. Nah, ini ya contohnya seperti ini, kalau dilihat. Nah, yang kedua, ini dia ya, kemungkinan yang terjadi ketika domonya ya menyerang gitu ya. Saat di DOM-U-nya ini ya, ini menolak untuk melakukan langkah-langkah yang baru di virtual machine ya. Ubah ke dalam keadaan. Ini beberapa aksi yang harus dilakukan ya untuk, operasi yang ada di DOM-U-nya ini. Nah, yang ini terkait kelemahan dari si Zen-nya, ini lebih ke apakah virtual mesinnya tadi bakalan menolak akses dari sensor-nya ini atau dia bakal
dapat akses memori dari Domino-nya tadi yang ini. Ini ada cara-cara menangani kerentanan rantai Domino-nya, ya, ini bisa kalian baca ya, sama ini core breaking ini ya, memecahkan desain dari monolitik desain dari TCB-nya. Nah, ini ada sistem komponennya seperti apa. Dari core ini bisa kalian lihat, ini ada 9 kelas komponen ya, ada 4 jenisnya, permanen, set, distracting, restart of request ya dan berdasarkan waktu di sini. Nah, kurang-kurang seperti ini. Secara garis besar nanti bentukannya seperti ini. Kalau kita menggunakan sisennya itu ya, dengan antara komponen si ini ya VMS di core-nya ini ya. Nah, ada virtual mesin A, virtual mesin B gitu ya. Ada 2 ya yang menggunakan di sini. Nah, ini ada istilah dari Tera di sini ya, terakhir, yaitu, TVM-nya ya, tidak dengan exportnya di sini. Kira-kira itu ya kalau kita pelajari terkait dengan, konsep dari cloud security-nya ya, dari segi keamanan, dari virtualnya, virtualisasinya, misalnya di virtual mesinnya, setelah itu dari penggunaan OS-nya gimana gitu ya, terus mana Anda sebagai user, sebagai layanannya, seperti itu. Nggak terlalu banyak ya terkait dengan ini, hanya sebagai konsep. Mungkin tugas saya nanti, bisa Anda cari tahu ya dari penggunaan, eee, virtual mesinnya tadi ya, virtual VM-nya ya, keamanannya apa saja gitu. Kayak misalnya tadi si Chandra udah pernah ada pengalaman terkait dengan virtual mesin, terus gimana ngejalaninnya, apa saja gitu ya. Nanti bisa Anda buat satu tugas saja ya, satu laporan aja tugasnya. Jadi, tugasnya itu hanya sebagai bagaimana penggunaan virtual mesin ya, terserah Anda mau gimana, yang penting saya mau tahu nanti di minggu depan Anda sudah bisa menggunakan si virtual mesin itu ya, walaupun mungkin akan saya panggil gitu ya, penggunaan virtual mesinnya seperti apa. Mungkin untuk pertemuan sebelumnya sudah pernah ditugaskan atau belum ya untuk penggunaan virtual mesinnya? Ada yang sudah? Izin Bu, Mhm, kalau di komputasi awan ini tugas sebelumnya itu hanya diminta install Bu, install apa? virtualisasi Bu. Oh, eee eee, sekarang tugasnya kalau dari saya ini ya, penggunaan virtual mesinnya ya, bisa atau tidak nanti. Saya mau lihat nanti bisa nanti dipraktekkan ya 2 atau 3 orang, nanti saya acak gitu ya, tugasnya ini benar atau enggak gitu ya. Nanti saya buat, eee, di ini ya, di GCR-nya ya terkait ini. Mmm, mungkin saya buat kan minggu kemarin ya, eee, 1 minggu depan itu udah libur ya, kita masuk mulai tanggal 8 April ya. Jadi tanggal 8 ya, 8 April saya buat untuk ininya, tugasnya, nah, minggu kedua ya, minggu kedua Sabtu tanggal 8. Nah, ini ada pertanyaan dulu nggak terkait ini? Siapa ya? Nabila, ya silakan Nabila.
Maaf Ibu, izin bertanya untuk, tugasnya itu kan, implementasi dari penggunaan virtual machine, Heeh. Bu. Untuk tugasnya itu kita buat laporan atau nanti buat PPT share screen di kelas atau bagaimana, Ibu? Lebih penggunaannya Nabila, kayak kita praktikum gitu loh, langkah-langkahnya gimana. Kalau mau buat PPT nggak masalah, tapi nanti pas saya panggil gitu namanya ya contohnya, terus nanti kalian praktekkan share screen gitu. Nanti saya acak gitu ya yang menjelaskan terkait, eee, ininya, apa namanya, pengalamannya ketika penggunaan virtual mesinnya seperti apa gitu. Lebih bagus itu Baik, Ibu. buat terserah ya mau buat laporan atau gimana, yang penting Anda sudah paham, nanti ketika pas saya sudah ini ya, buat buat apa namanya, buat nanti pertemuan ke sembilannya gitu ya, itu nanti saya panggil, "Nabila, coba yang kamu lakukan ketika yang udah kamu pelajari terkait dengan implementasi yang virtual machine seperti apa." Nanti kamu jelasin aja, tapi jelasinnya bukan jelaskan yang ininya ya, yang laporan, isi laporan ya, jelaskan yang tadi pakai comment prompt-nya gimana, ya. Tapi lebih bagus itu atau bisa dibuat video ya, video YouTube mungkin bisa apa, dicantumkan linknya. Kalau misalkan nggak mau buat laporan, bikin aja video di YouTube baru bisa dicantumkan link YouTube-nya, nanti saya cek. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan terkait ini? Sudah absen semua belum ya ini? Nanti kalau sama saya minta tolong jangan ada ini ya, apa namanya, tugas atau kuis yang terlewati ya, karena dengan saya nggak suka yang nggak ngumpul tugas atau kuis ya, mungkin bakal bahan pertimbangan dengan saya. Tolong dikerjakan apapun yang terjadi gitu ya, walaupun telat ya kumpulkan gitu ya. Karena saya bakal ngecek setiap minggunya tugas, jadi kalau terlewat 0 saya nggak berubah lagi gitu ya. Atau nanti saya mention siapa aja yang nggak kumpulkan tugas gitu. Itu ya. Mungkin kalau dari prodi ada informatika ya tadi ya, minta tolong nanti koordinasi sama ketua kelas ya, karena kan kayak kemarin itu saya tunda karena saya lagi sakit, benar-benar lagi tahap pengobatan, jadi nggak terlalu fokus. Mohon maaf sekali ya untuk dengan kalian, saya merasa belum maksimal untuk menjelaskan ini ya, tapi mohon kiranya keikhlasannya ya, mohon maaf lahir dan batin juga karena kita udah mau lebaran minggu ini, dan saya harapkan kalian jaga kesehatan ya dimanapun berada dan dalam keadaan sehat juga ya, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum saya tutup untuk kuliah hari ini. Arienta, Lia, Rahma, Antonius, ada atau enggak? Asrizal sama Kartini ada nggak? Ada orangnya? Bu, untuk Ya, kenapa nanti? Arienta sama Rahma itu tabrakan sama praktikum SSD, Bu. Jadi kemungkinan katanya gabung kelas RC, apa namanya, komanya. Kelas RC. Oh, Iya, Bu. ya sudah nggak apa-apa. Mm-mm. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Nanti yang kuliah dengan saya yang ini ya minggu 9 online, nanti ke 10 baru offline ya kita ya kuliahnya ya. Ya,
Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.